Nah, yang semula itu harus diputuskan melalui politik negara, artinya ada DPR dan Presiden. Dalam undang-undang yang baru, justru itu dihapuskan dan diatur lebih lanjut dalam peraturan Presiden. Kekhawatiran kami adalah itu akan melemahkan kontrol sipil terhadap pelaksanaan operasi militer selain perang. Maksudnya gimana itu, Bro? Artinya apakah dengan Perpres yang kemudian mengatur lebih jauh soal operasi militer selain perang membuat kewenangan dalam hal ini tentu presiden ya, Perpres, peraturan presiden itu terlampau besar tanpa ada kontrol dari lembaga lain atau bagaimana tuh? Persis. Jadi sebetulnya kami juga mempertanyakan ya ke para anggota Komisi 1 di DPR, kok bisa kewenangan yang semestinya dia laksanakan dalam pengawasan undang-undang, dalam konteks ini operasi militer selain perang, mau-maunya diserahkan kepada satu kekuasaan, yakni kekuasaan presiden. Dan itu bisa berpotensi kekuasaan yang absolut gitu kan? Absolut dan bisa terjadi abuse. Oke, ya. Pantes nih kontras didatengin mobil gitu. Keras banget mengkritik undang-undang TNI yang baru begitu. Nah, ngomong-ngomong soal teror nih, kan kontras pernah didatangi 2 kendaraan taktis TNI ya. Dan lu sendiri pernah diteror juga begitu ya. Nah, mungkin bisa dibocorin nggak soal gimana 2 kendaraan taktis TNI itu datang ke kantor kontras? Iya, Mas Husen. Sambil bisa dilihat videonya ya. Oke. Jadi pertama kali kita tahu ada 2 mobil kendaraan taktis atau rantis ya. Belakangan kami cari informasinya itu ternyata rantis jenis Maung begitu ya. Dan kami ketahui pertama kali pada saat salah satu tim kontras itu hendak pulang ke kantor habis menghadiri satu acara di daerah Jakarta Selatan. Ketika pulang menuju arah kantor, rekan saya melihat bahwa ada mobil jenis militer yang sempat berhenti di kantor kontras. Nah, setelah menerima laporan itu kami langsung cek CCTV, kemudian mencocokkan waktu dengan saksi yang melihat, dan situ baru kita ketahui hampir 2-3 menit berhenti, dan salah satu anggota yang kemudian mengenakan pakaian militer melakukan foto-foto di dalam mobil begitu. Nggak selfie ya? Mungkin bisa aja selfie, tapi yang jelas kameranya menghadap ke arah kantor dan arah mobil yang di belakangnya pada saat itu. Ketika itu kantor kosong atau ada orang? Kantor dijaga oleh satu penjaga, oleh satpam. Gitu, ada orang. Apakah petugas yang saat itu berseragam ya turun lalu mulai mengetuk gitu atau kemudian menanyakan apakah mencari orang-orang tertentu ya, menyebut nama-nama orang tertentu di kontras atau sempat begitu nggak, Bro? Tidak sih ya. Kalau dilihat dari rekaman CCTV hanya berhenti, foto lalu kemudian pergi melanjutkan perjalanan ke arah Menteng gitu. Jadi tidak sempat turun atau bahkan menanya-nanya kepada pihak penjaga kontras waktu itu. Petugas keamanan pun nggak keluar gitu, maksudnya? Tidak keluar. Tadi lu bilang kan di hari itu menghadiri acara juga kan, ada teman kontras yang sedang menghadiri acara. Apakah di hari itu atau beberapa hari ke belakang itu kontras melakukan advokasi penolakan undang-undang TNI atau seperti apa? Ya, yang pasti sebetulnya selama bulan Maret ya, kita melakukan proses advokasi RUU TNI. Yang pertama itu tanggal 3 Maret kita kirimkan surat terbuka ke DPR untuk menghentikan proses pembahasan, jangan buru-buru sepanjang substansinya yang dibahas adalah mengembalikan fungsi militer ke ranah sipil, begitu. Nah, kemudian seminggu setelahnya kita bersama masyarakat sipil melakukan konferensi pers, setidaknya 2 agenda advokasi itu, baru kemudian kami ngeh teror itu justru dimulai sejak tanggal 14 hari Jumat siang. Maret. Apa ya ketika itu? Yang kami ketahui waktu itu kebetulan gue juga ada di kantor waktu itu, ada motor yang gerung-gerung. Gitu. Bukan Rocky Gerung kan? Player ya. Terus. Jadi setelah kami cek CCTV, motor yang dikendari oleh satu orang, motornya tanpa plat ya, itu sempat 2 kali bolak-balik ke depan kantor kontras. Motor yang sama? Motor yang sama. Jadi ada 2 motor, 2-nya bolak-balik, dan ketika terakhir satu motor itu berhenti persis di depan kontras dan langsung menggerung-gerungkan motor. Gitu. Itu cukup membuat riuh rekan satu kantor waktu itu langsung keluar dan memperingatkan agar pergi menjauh karena kebetulan lagi ada meeting juga, Mas Husen. Sempat interaksi dengan pengguna motor itu? Interaksi nggak sempat, tapi langsung mengingatkan agar pergi gitu, jangan dicerakin lah gitu ya? Jangan menggerung-gerung motor di depan kantor. Dia turun tapi? Yang motor itu langsung ngibrit aja? Dia tidak turun tapi langsung putar balik ke arah Senen dan tancap gas. Kemarin dulu itu kumisan, kok sekarang nggak kumisan? Gitu. Lah kan bisa-bisa aja dicukur. Zamannya sekarang, apalagi yang sekarang ya. Kalau kumis sih wajar, kalau bibir ya. Kalau masa coba Solikin pernah nggak? Ini loh, Solikin percaya nggak? Solikin percaya nggak? Sekarang dulu lu cinta Luna itu laki-laki loh, sekarang jadi perempuan.
Aduh ya Allah ya Tuhan. Iya Iya kan? kan? Itu kan Bener nggak? maksudnya kan bukan masalah kelamin itu, Bang. Nah, artinya apa? itu Artinya operasi apa? gitu loh kan. Ketika foto Pak Jokowi itu tahun 85 dibandingkan dengan yang sekarang tahun 2025 itu senggangnya berapa lama waktunya? Puluhan tahun kan. Pasti ada perubahan fisik. Jadi nggak bisa kita samakan. Oke, kita ambil perbandingan. Solikin sekarang umur berapa? Coba bandingkan dengan puluhan tahun foto Solikin di ijazahnya dulu waktu zaman SD. Pasti mengalami perubahan. Oh, gilane Solikin lu gak tau Cuma foto. bibirnya enggak berubah. Oh, gilane Bang. Solikin lu gak tau foto, kate dibanding no piye to iki? Ini bukti yang fix lagi ya, fix ini nggak bisa kamu bantah lagi. Ternyata Gimana? jasa Pak Jokowi itu fotonya tempelan itu, Bang. Paham kamu? Itu sudah Oke. terbukti. Nah, Sebentar, saya tanya sama Solikin. Solikin pernah nggak Foto ijazah ke rumahnya mana Pak yang bukan Jokowi lihat tempelan? ijazahnya? Pernah Aku nggak? tanya, ada nggak ijazah itu yang fotonya itu foto langsung tanpa tempelan? Semuanya ditempel kok fotonya. Gimana sih Solikin? ya itu fotonya Iya, betul tempelan kan? sudah terbukti itu. Ijazah. Kin, Gitu, Aku kan? mau tanya, ijazah Solikin. siapa yang nggak tempelan itu fotonya itu fotokopi. dicetak langsung di ijazah? Yang kurang tahu, saya nggak punya ijazah. Nggak ada kan? Nggak ada. Semua ijazah itu fotonya tempelan. Nggak ada yang dicetak langsung dengan foto. Ada Gimana sih? Sorati. Ya, kan bentar, KTP bentar. kan sekarang kan langsung, ya kan, nggak tempelan. Ya kan? Yang kita bahas Kin, sekarang KTP, ijazah bukan Kin. KTP. Yang kita bahas sekarang tuh ijazah bukan KTP. Ijazah mana yang fotonya itu dicetak langsung tanpa ditempel? Ijazah siapa? Nggak ada kan? Semua ijazah itu fotonya pasti ditempel. Ada bang. Ijazah Apalagi ada di bang era yang nggak dulu. ditempel bang. Bentar Sorati Buktinya ada. KTP itu nggak Ijazah tempel, fotokopi. gitu loh, Bang. Ijazah fotokopi Kalau nggak ditempel. sampai- Itu yang kalau dimaksudnya fotokopi Solikin. Benar kan ditempel? Ijazah. Kalau fotokopi benar kan ditempel? Mm-mm. Kayak KTP itu kan. Berarti Bang Putra nanti kalau terbukti itu asli berarti Solikin salah satu nanti kena juga ini ya. Oke, ini saksinya udah deal dari tadi ngotot ini jasanya Pak Ini Jokowi. dia Belum ini. terbukti kan, belum terbukti. Solikin kalau nanti Oke, terbukti sekarang kan asli, terbukti Kita- gimana kita- deal ini ya udah ya. Gitu loh, Bang. Semuanya Kita ikuti Mbok sidangnya aja. Abel, tukang Paip, Gini, Bunda Dewi, Farati, Jasmis, nanti saksinya ini. Bang Solikin Aku coba ora cek melu-melu, ijazahnya, aku ora ya. melu-melu. Coba cek ijazah Solikin nanti, ya. Saksi, Buka saksi. berkasnya, cek ijazahnya, tempelan atau enggak? Kalau itu tempelan, berarti ijazah Solikin palsu. Mau Nah enggak? itu, Mengaku saya itu. nggak punya ijazah, gimana? Oke, sekarang gini, Solikin punya anak nggak? Kin, sebentar Kin. Kin, aku ngeluh Kin. Punya anak nggak Kin? Punya. Tanya. Umur berapa? Punya, Bang. Umur berapa? Umur berapa Kin? Kelas 5 SD. Berapa? Mondok kelas 5 SD, belum Bang. punya Oke, ijazah berarti. coba ijazah TK-nya. Coba lihat ijazah TK-nya atau di rapotnya. Itu asli atau tempelan? Ya kayak piagam gitu kok. Belum saya lihat. Kayak piagam. Terus rapotnya itu tempelan apa enggak fotonya? Kalau rapot ya tempelan rapot. Ini Entah soal itu ijazah. sama ijazah Kin. Bukan rapot, ini soal ijazah gitu loh, Bang Putra. Sama Kin. Lama-lama tak tunjukin ijazahku loh Kin. Kadang aku bingung sama Solikin ini. Kita bahas ijazah, dia bilang KTP. Kita bahas nanti yang lain, kata dia ini bahas ijazah loh, bukan rapot, kata dia. Ya, Nah, kan, sekarang tadi dia gini, sendiri bahas Solikin punya nggak buku nikah Kin? beralih ke KTP. Kin, Rapot Solikin sama punya nggak ijazah buku nikah beda, Kin? Bang. Sebentar, Saya tahu ya, Solikin saya punya tahu. nggak buku nikah? Sekarang Ya, Solikin punya nggak buku nikah? Bang. Nantilah, Betul, nanti Bang. tunggu 1 tahun lagi Kin. Tunggu 1 tahun lagi nanti lihat ijazah anakmu tempelan atau langsung itu. Oh iya Nanti iya. biar tahu. Tahun berarti. Ya, oke Bang. Tapi Solikin udah masuk penjara duluan soal kasus ini Iya, kita berdua Kin. bener Bang Putra Solikin. Masak ini dia nih. Siap-siap dia nanti ini dicuci. Kin siap-siap ya istri mungkin ya diambil Suroso ya. Nah, nanti gini, Orang Mbak Abel, Mbak Abel, masuk penjara. enggak gini Mbak Abel. Nanti kalau Solikin masuk aku gini, Ah. bojomu tak silie, cek pena tak terus nih ngono lho Kin. Suroso itu lagu Suroso itu kan. Suroso undang Rene Suroso. Aduh. Ini mungkin ya, yang foto ditempelkan itu buku nikah 1, akte enggak deh, apa namanya? Akte enggak kalau nggak salah ya. Akte langsung. Kelahiran nggak ada foto Bang. Akte kelahiran nggak ada foto. Yang Iya. ada itu ini Buku ya. nikah, buku rapot, nikah sama ijazah. itu. Itu aja sih.
Kalau kayak paspor kan itu langsung tempel. Foto kita Langsung. tempel. Kalau paspor itu tempel. KTP kok enggak loh, Mbak Abel? Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Mbak Bel, ada lagi Mbak Bel. Mbak Bel, ada lagi yang ditempel. Ada lagi. Yang ditempel tuh hanya ijazah, rapot itu. Iya, terus sama buku nikah ya kan? Iya, itu aja yang udah. Ada lagi satu lagi. Apa? Masuk penjara itu fotonya ditempel juga, aku pernah. Oh, nggak tahu saya. Sekarang saya belum pernah masuk penjara. Itu makanya itu. Sama Kin, kayak gitu Kin. Aku 2 kali Kin. Saya nggak pernah masuk penjara ya, tapi kalau saya ke penjara beberapa kali. Saya kan Enggak tempelan. Kalau data-data dari itu enggak tempelan. Makanya saya bilang gini ya, buat para pembenci Pak Jokowi, kalian pikir di penjara itu enak. Saya Bang Yang Putra ya, saya tuh suka. Tuh, si cantik tuh, coba deh. Aku lulusan 88, foto ijazahku tempelan. Emang sekarang pun masih tempelan. Aduh, ngadi-ngadi nih. Si cantik ini lama-lama tak cubit loh, Tik. Sampai sekarang. Kin, coba baca tappingannya si cantik. Kin. Soalnya Kin, baca tappingannya si cantik tuh, Kin. Biar nggak salah paham, Kin. Aku lulusan 88, foto ijazah yo tempelan. Iya, fotonya tempelan. Kalau nggak tempelan itu fotokopi, Kin. Oh, berarti itu nggak bisa jadi pedoman ya kan Bang? Ya nggak bisa lah Solikin. Ya nggak bisa semua lah. tempelan gitu Bisa jadikan bukti gitu loh. Sekarang Roy Suryo itu pakar apa? Lulusannya apa? Kok bisa jadi pakar seperti itu? Kan ngaco kan? Nah sekarang gini Kin. Yang melaporkan Pak Jokowi kan pengacara TPU, ya kan? Akhirnya pengacaranya TPU masukin dokumen ijazahnya itu palsu. Nah, dia yang melaporkan ijazah palsu, akhirnya dia sendirinya kena palsu. Ngadi-ngadi Kin. Oh, itu yang 4 kena 1 itu ya Bang? Terus dokter Tipa. Pengacara Dokter dia Tipa itu bukan lulusan kedokteran, gitu Kin. loh. Ijazahnya itu palsu, Kin. Aduh, Kin. Itu namanya Dokter Tipa itu bukan intimidasi, Bang. Jadi yang lapor akhirnya diinjak gitu loh Bang, maksudnya Bang. Akhirnya Makanya diusut-usut. jangan Dia yang macem-macem masukin gitu loh. dokumen. Akhirnya sekarang kena, diusut. Ini sekarang tinggal dokter Tipa. Diusut-usut bukan lulusan kedokteran. Dokter Dia Tifa nggak masih pernah. belum Bang. Oh iya, tapi kena, tunggu aja. Pasti kena kasusnya. Berlapis-lapis itu kasusnya itu. Lihat aja. Penghinaan ke Pak Jokowi pribadi ada, ijazah palsu ada. Masukin dokumen ada. Itu bisa dinamakan kriminalisasi loh itu ya. Nggak tahu Pak Jokowi tahu, tapi apa Pak Jokowi bilang Kayaknya ya yang sudah. lapor kok malah Pernah tantrum, nggak pernah panik, nggak pernah apa kejang-kejang. Ada, Bu Jasmine, ada yang lebih hebat dari Pak Jokowi. Apa? Ada. Ini yang dipasang sama Osia ini, Pak Anies. Hebat dia loh. Dia kan Nanti kalau aku bilang, aku katanya penjilat, aku katanya termul, dia buzzer. Gini Bu Jasmine, saya bilang ya, Pak Anies ini lebih hebat dari Pak Jokowi. Kenapa? Dia bisa memanfaatkan pendukungnya yang SDM-nya rendah itu, standar ganda. Kenapa saya bilang ya? Contohnya nih, yang mendukung mereka kan Roy Suryo, mereka kan sudah dilaporkan. Sementara Anies menikmati kan, dia kan hebat gitu loh. Ada nggak yang mengimbangi emosi Pak Jokowi? Nggak ada yang mengimbangi. Aku aja pengen berguru. Sekarang saya tanya ke Solikin. Saya tanya ke Solikin. Solikin percaya nggak sama omongannya orang korupsi, apalagi korupsi Panji? Percaya nggak, Kin? ya antara Jawab, percaya nggak percaya. Antara kalau percaya nggak berarti gitu loh, Bang. Kan berarti belum ada- orang korupsi dibela sama Solikin. Ya bukan gitu Kak, bukan mesti Ya orang iyalah. gitu, terus omongannya kosong gitu kan nggak bisa loh Bang. Namanya kan dia kan Gini. juga punya masa lalu, kayak Abang kan punya masa lalu juga. Ya kan? Oke, masa Terus lalunya kita Roy masa Suryo nggak itu percaya sama sampean, kepada ya Pak enggak, Jokowi dimasukin penjara gara-gara panci.
Padahal bayarannya tuh banyak banget. Kenapa pancinya dibawa pulang? Kan gitu. Ya mungkin dia lagi kepepet Pak, kesandung gitu loh maksudnya kan. Jadi Kepepet, rentetannya jadi- 2014 itu ya kan, makzulkan Jokowi, turunkan Jokowi, apalagi tuh, wah macam-macam ragam, sampai demo berjilid-jilid di Tugu Monas lah, di Istana Merdeka lah, apalah inilah itu, wow 10 tahun ini heboh. Akhirnya apa? Habis itu akhirnya apa? 212 ya mampus. FPI ya hancur, langsung 10 tahun ini dimusnahkan. heboh, ya heboh banget, heboh banget. Gini ya Kayak pertanyaannya. macam apa, lah heran. Oke, dengerin dulu. Iya ya, pertanyaannya gini, kadang saya bingung kenapa kok yang diserang sekarang itu kok Pak Jokowi ya gitu. Boleh saya tahu ini alasannya? Ya alasannya yaitu tadi karena kita bebas berdemokrasi satu. Ya karena dibiarkan apa namanya itu masyarakat yang menilai. Udah itu aja. Mau lebih dalam lagi Solikin, nanti kau pura-pura udah tahu. Tadi Solikin ada pertanyaan. Apa Kin pertanyaan mungkin? Ya pertanyaannya